guys, Sabik di sini dan di video kali ini kita akan membahas cerita dari Force to Become the Villain Son-in-Law. Tapi sebelum mulai, gue mau berterima kasih dulu nih bagi kalian yang udah support melalui donasi, mau super thanks ataupun saweria. Yang pertama dan terakhir ada Hyudo Issei. Katanya, mantap Min, gitulah. Jangan pakai bahasa lo gua. Iya, itu kemarin gue ngetes doang. Pada suka kalau Mimin pakai gua lo atau aku kamu. Tapi ternyata viewers sukanya pakainya aku kamu. Jadi ya Mimin lanjut deh pakai aku kamu. Dan satu lagi, mantap Min, durasinya nambah. Sip. Kalau yang Sam kemarin tuh spesial karena episode terakhir. Jadi Mimin tambahin durasinya. Thank you ya Hyudo Issei buat donasinya. Oh iya, Mimin minta Akeno dong. Boleh nggak? Biar Mimin punya satu gitu. Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi atau emang sekedar mau beliin Mimin kopi, kalian bisa pilih antara super thanks atau saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa lewat saweria aja. Soalnya kalau YouTube potongannya gede 30%. Kalau saweria cuma 5%. Untuk link saweria kalian bisa klik aja di atas kanan nih, atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support gak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Ryuko sedang melawan Firewolf. Ayolah, jangan berhenti. Aku nggak akan menggunakan senjata deh. Kalau emang itu yang kau minta, sini, matilah kau. Lalu Ryuko menggunakan garis keturunan barunya untuk menyerang orang itu. Astaga, apa-apaan ini? Ketika kau mati, ingatlah untuk memberitahu Raja Neraka. Aku sangat puas dengan berada di dunia novel ini. Orang itu memohon ampun. Apa yang sedang kau bicarakan? Aku salah, iya aku salah. Tolong, jangan bunuh aku. Mati sana. Lalu orang itu langsung dibunuh dalam sekejap. Yang lain juga takut. Menantu Kaisar, ini semua salah paham. Iya, aku tahu. Liu Tang lah yang memerintahkan kalian untuk menyerangku. Sekarang, setelah kalian sadar, kalian akan bergabung denganku dan membalas dendam Liu Tang kan? Iya, tepat sekali. Baiklah, ayo kita ikuti menantu Kaisar untuk masuk ke kota dan menangkap Kapten Liu Tang. Serang! Dasar kalian pengkhianat. Kaulah pengkhianat sebenarnya. Kami punya semua buktinya. Pai Linglong datang dengan buku catatan milik Liu Tang. Dasar jalang, beraninya kau mengkhianatiku juga. Ryuko, datang dan lawan aku jika kamu berani. Kalau tidak, aku akan mencekik wanita jalang ini sampai mati. Ryuko merespon, kenapa? Kau ingin melawanku 1 lawan 1? Lagian kan itu wanitamu. Kenapa aku harus mengatakan iya kepadamu? Udah gak apa-apa, lanjutkan aja. Jadi aku gak perlu membuktikan bahwa kau adalah pengkhianat. Oke, kalau gitu, aku akan mengirim wanita jalang ini ke neraka sekarang juga. Lalu Ryuko memberi kode kepada Yunfang. Dan dengan sekejap, jari-jari Liu Tang langsung putus. Aduh, tanganku! Para penjaga yang melihat itu langsung lari terbirit-birit. Kalian, jangan mendekat! Dalam hati Liu Tang, sial, aku juga mau lari. Selama aku bisa lari, aku pasti bisa. Ryuko tiba-tiba muncul di belakangnya. Kau pikir kau bisa pergi, Kapten? Liu Tang kesal dan mencoba untuk menyerang Ryuko. Beraninya kau menghentikanku, dasar sampah. Ini semua terjadi karena salahmu. Matilah kau! Kau ingin bersaing dengan garis keturunanku. Aku telah memberimu banyak kesempatan untuk berubah, tapi kau malah memperbanyak korupsi dan melanggar hukum. Dengan garis keturunan baru yang dimiliki Ryuko, yang berbentuk seperti tentakel, dia menangkap Liu Tang. Ryuko melanjutkan, dan juga kau seharusnya gak pernah menyentuh Nalan Meng. Lalu Pai Linglong maju membawa pisau. Kembalikan adikku! Berikan kembali padaku! Dengan pisau itu, Pai Linglong menusuk Liu Tang dan langsung mati seketika. Ryuko mencoba menenangkan Pai Linglong. Pai Linglong, sudahlah, dia udah mati. Pai Linglong merespon, terima kasih karena telah membantuku membalaskan dendam ini. Aku nggak tahu cara membalasnya. Yunfang berkata, Master punya rencana yang luar biasa. Bahkan rute pelarian Liu Tang telah diperhitungkan. Ryuko berkata, akhirnya kita telah menyingkirkan Liu Tang. Kota Nalan sekarang dapat berkembang dengan baik. Sekarang, ayo kita pergi dan mengambil 200.000 silver yang dia gunakan untuk mengisi dompetnya. Nalan kaget. Apa? 200.000 silver? Ryuko menjawab, itu benar. Orang ini rakus akan uang. Dengan semua uang ini, kenapa nggak kita berpikir
berpindah ke sekte Chen Yuan. Di situ terlihat Ye Qiong sedang berbicara dengan Yun Xianchen. Ye Qiong berkata, "Kakak Yun, kakak tertua tiba-tiba berteman dengan Liu Kuo. Bahkan Liu Kuo memberikan Snake Spring untuk Master. Dasar nggak tahu malu." Xianchen merespon, "Kakak besar, dia mungkin punya ide sendiri. Tapi kakak Yun, aku masih nggak mengerti. Gimana kalau kita pergi dan bertanya kepadanya? Lain kali aja. Sekarang aku punya sesuatu yang penting untuk dilakukan. Oh iya, by the way, aku mendengar bahwa Kapten Kota Nalan, Liu Tang, merencanakan pemberontakan dan dibunuh oleh Liu Kuo." Ye Qiong kaget. "Apa? Liu Kuo? Emang penjahat? Bajingan itu benar-benar memaksa semua orang baik memberontak." Kita berpindah ke malam hari di kamarnya Liu Kuo. Di situ terlihat ada seseorang di genteng. Liu Kuo berkata, "Jangan terus bersembunyi. Keluarlah." Orang itu merespon, "Seperti yang diharapkan dari seorang menantu putri, kau bahkan dapat menemukanku." Lalu Liu Kuo bertanya, "Apa kabar kakak Yun? Apa yang membawamu ke sini larut malam?" Yun Xianchen kaget. "Kenapa kamu tahu itu aku?" Liu Kuo mendekat dan merespon, "Sebagai anak hilang dari kota Nalan, aku nggak perlu melihat wajahmu. Aku hanya perlu mengendus ringan. Kakak Yun, aroma nektar herbal ini sungguh luar biasa." "Hei, jangan dekati aku. Dasar mesum." "Kalau aku mesum, terus kakak Yun apa? Kakak Yun datang ke sini menemuiku larut malam sendirian." "Ya udah, iya diam. Aku di sini untuk membuat kesepakatan denganmu. Aku membutuhkan Snake Spring untuk membantu kultivasiku. Jadi kau membantuku menemukan King Dragon Turtle dan aku akan memberimu banyak batu roh setelah selesai." "Kakak Yun, tentang ini aku hanya beruntung mencuri sedikit Snake Spring dari bawah mulut King Dragon Turtle yang ganas itu. Kau memintaku untuk membawamu ke Snake Spring untuk berlatih. Apa kau coba membunuhku?" Yun Xianchen merespon, "Kalau gitu, buatlah satu syarat. Aku akan membantumu selama yang aku bisa." "Satu syarat ya? Oh iya, kebetulan sang putri dan aku belum pernah tidur bersama setelah 3 tahun menikah. Sebagai seorang pria, aku nggak dapat menahan diri dalam beberapa aspek. Kalau kamu mau..." "Hei, beraninya kau berbicara dengan gampang padaku. Kalau seperti itu, aku nggak akan memaafkanmu." "Aduh, kenapa aku merasa sangat pusing?" Liu Kuo menjawab, "Ada banyak bunga dan tanaman yang ditanam di dekat jendelaku untuk mencegah nyamuk dan penjahat. Salah satunya disebut enamored flower atau bunga terpikat." "Bunga terpikat? Apa yang kau coba lakukan padaku?" Dalam hati Liu Kuo, emang layak jadi yang tercantik di bagian utara negara yang aku tulis. Kalau Yun Xianchen secantik ini, gadis dari kerajaan Wutian pasti cantik juga. Liu Kuo langsung menahannya dan berkata, "Kau menebak apa yang terjadi pada wanita cantik yang masuk ke rumah pria di tengah malam? Hei, menjauhlah dariku. Kalau kamu nggak melepaskan aku akan berteriak." "Ya udah, teriak aja. Teriak yang keras. Biarkan semua orang tahu bahwa Yun Xianchen, murid kedua dari sekte Chen Yuan, menyelinap ke kamar pria pada larut malam dan melakukan pelanggaran." Saat Liu Kuo mengecek Yun Xianchen, dia bahkan nggak membawa senjata rahasia. Liu Kuo berkata, "Lupakan aja. Sosokmu itu terlalu jauh dari istriku." "Hei, maksudmu apa? Emangnya aku nggak sebaik?" Saat Xianchen membalikan arah pandangnya, mereka berdua nggak sengaja Dalam hati Liu Kuo, "Ya Tuhan, akhirnya aku bisa mengucapkan selamat tinggal kepada ciuman pertamaku. Aku akan membunuhmu." "Sial, aku terlalu berlebihan. Kalau gitu, aku harus menenangkan Yun Xianchen secepatnya. Efek dari bunga terikat itu nggak akan bertahan lama dan sekarang akan menghilang. Dan ini adalah Snake Spring yang kamu inginkan." Yun Xianchen bingung dan bertanya, "Kau memberikan aku Snake Spring ini? Apa yang kau ingin aku lakukan?" Liu Kuo merespon, "Aku dengar bahwa dalam setengah bulan, 3 sekte di bagian utara negerimu akan pergi ke Black Forest untuk mengadakan sesi pelatihan murid. Sebagai gantinya, bantu aku mendapatkan tempat di sekte Chen Yuan." Tapi... "Aku juga tahu bahwa kau membutuhkan Snake Spring karena tubuhmu mencegah mencapai tingkat Martial Soul. Dan sekarang, aku dapat menyembuhkan tubuh yin dinginmu itu dan membantumu naik ke ranah Martial Soul. Benarkah? Kalau gitu, aku akan menyepakatinya." "Oke, kalau gitu, buka bajumu dan berbaringlah di sini. Dan aku akan mengekstrak Fire Crystal dan Snake Spring kepadamu. Lepas baju, balik badan. Tapi berjanjilah padaku kalau kamu nggak akan memberitahu siapapun tentang ini." "Tentu saja, aku nggak akan melakukan apapun untuk merusak reputasi seseorang. Kalau kamu nggak bisa menikah dan memohon kepadaku untuk menikah, bukankah aku akan terlihat buruk? Apa aku sangat jelek?" "Iya, sumpah lu jelek banget." "Hah? Kenapa bisa aku jelek? Beritahu aku dengan jelas, atau aku akan menghantuimu selama sisa hidupmu. Dan kamu nggak akan pernah hidup damai." "Tuhan, jangan anggap serius sumpah itu ya. Aku cuma bercanda kok." "Ya udah, apa kamu udah siap?" "Iya, tapi pelan-pelan. Aku takut akan sakit rasanya." Liu Kuo pun akhirnya mulai mengoleskan Snake Spring ke punggungnya Yun Xianchen. "Kamu jelek, tapi kamu punya tubuh yang bagus." Dalam hati Liu Kuo, "Sial, kulit ini sangat halus dan kenyal." "Liu Kuo, tenanglah Liu Kuo. Orang ini memegang tiket ke sekte Chen Yuan di tangannya." Liu Kuo berkata, "Penetrasi aura ini terasa sangat kuat. Bersabarlah, aku nggak ingin didengar sebagai pria yang mesum." Yun Xianchen juga berkata, "Reputasiku yang dipertaruhkan. Kamu punya keuntungan karena ini." Dalam hati Yun Xianchen, "Sial, tempat tidur ini memiliki bau yang sama seperti Liu Kuo." Akhirnya, proses itu pun selesai. "Astaga, seluruh botol Snake Spring telah habis. Ini bernilai 100.000 silver." Yun Xianchen berkata,
Itu nggak masalah jika aku berhutang padamu. Siapa yang tahu pijatan itu menghabiskan begitu banyak snake spring. Liuko dengan muka mesumnya berkata, sebenarnya nggak apa-apa kalau nggak bayar. Tapi udah nggak usah aneh-aneh, nggak usah mikir ke sana. Terus tempatku di Black Forest gimana? Iya, aku akan mendapatkan tempat untukmu besok. Oke lah kalau gitu. Dengan itu utangmu jadi lunas. Sebenarnya kamu kan udah dianggap kuat oleh sekte Chen Yuan. Kenapa kamu masih sangat peduli dengan kultivasimu? Kenapa kamu bertanya tentang itu? Nggak apa-apa sih, aku hanya ingin tahu. Kalau kamu nggak ingin membicarakannya, ya kamu nggak perlu jawab. Yun Xianzhen menjawab, nggak ada yang nggak bisa aku katakan padamu. Jika aku bisa mencapai ranah Martial King, aku akan dapat membuat keluargaku membatalkan pertunangan dengan si Menlang. Si Menlang jelas menyukai Suen ini, dan aku nggak tertarik padanya, dan terlalu menyedihkan untuk bersama demi keuntungan keluarga. Dalam hati Liuko, seingatku, Yun Xianzhen adalah keturunan dari keluarga besar ibu kotanya, keluarga Yun. Yun Xianzhen menambahkan, kau mengerti aku kan? Lagi pula, kau dan Nalan Meng juga menikah tanpa hasil kan? Liuko merespon, emang benar, tapi bagiku menikah dengannya udah cukup. Ketika aku berada di titik terendah, Nalan Meng yang menerimaku. Jika tidak, aku akan mati kelaparan di jalanan. Yun Xianzhen merespon, benar juga. Dengan basis kultivasimu, kamu dapat dengan mudah datang ke sekte Chen Yuan milik kami. Dan aku yakin kepala sekolah tidak akan pernah memperlakukanmu dengan buruk. Liuko berkata, ya udah lupakan aja. Aku ingin bebas melakukan apapun yang aku inginkan di kota Nalan. Tetapi dalam sekte, aku dibatasi di mana-mana. Dan aku orang yang benci aturan. Jika Nona Yun merindukanku, kau bisa datang mengunjungiku lebih sering di malam hari saat kamu sudah mulai pulih. Yun Xianzhen merespon, kau nggak perlu mengingatkanku. Sekarang, aku akan pergi sebelum murid yang lain tahu bahwa aku keluar pada malam hari. Dalam hati Liuko, setelah menyelesaikan masalah tempat sekte Chen Yuan, aku juga harus mempertimbangkan revitalisasi kota Nalan. Kita berpindah ke keesokan harinya. Orang-orang sedang berkumpul, dan Liuko berada di atas panggung. Seseorang berkata, Tuan Ma, aku terkesan bahwa Anda adalah petarung yang hebat. Apa suami putri ada di sini? Mulai sekarang, Bandit Utara akan melakukan apa yang kamu minta. Orang ini namanya Niuyi. Dia adalah pemimpin Bandit Air Utara. Junsui merespon, mulai sekarang jangan panggil dia suami putri lagi. Tuan muda sekarang menjadi komandan di kota Nalan. Iya oke, Tuan Komandan. Liuko berkata, bagus. Mulai hari ini kalian semua adalah orang-orangku di kota Nalan. Karena sekarang kamu di tempatku, kamu harus bekerja untuk kota Nalan. Niuyi, kamu punya waktu 1 bulan untuk menggunakan 30.000 perak untuk mengubah desa perairan di utara menjadi dermaga. Di masa depan, dermaga ini akan menjadi saluran pengiriman dan peminjaman bagi pedagang. Kamu akan mengambil 30% dari keuntungan dan kota Nalan akan mengambil 70%. Baik Tuan, terserah kata Anda. Liuko menambahkan, Chen Laoken, semua tim kudamu akan menjadi milik kota Nalan. Dan mulai sekarang, kamu akan menjadi kapten batalion kavaleri penjaga kota Nalan. Kamu bertanggung jawab untuk menyelesaikan sesuatu di stasiun yang merupakan pekerjaan berat. Aku akan memberimu 30.000 silver sebagai tunjangan pemukiman, sehingga semua anggota keluarga dapat pindah ke kota Nalan dan berhenti mengembara. Akhirnya, kita nggak perlu lagi menjadi pengembara. Terima kasih saudara. Hidupku sekarang menjadi milik saudara. Liuko melanjutkan, Madaha, tugasmu adalah yang paling sulit. Kamu perlu memperbaiki dinding dan gerbangnya. Semua barang ini disebut dengan semen, dan mencampurkan bahan ini dengan pasir yang diaduk dengan air, dindingnya akan menjadi kuat. Baik Tuan, aku akan membangun tembok kota Nalan ini kuat dan bisa bertahan begitu lama. Nalan menanggapi, aku sangat terkesan dengan keahlianmu dalam menggunakan orang. Hehehe, kan kamu tahu, jika bukan karena kekurangan makanan, siapa juga yang mau menjadi bandit? Oh iya, by the way, Poison King udah pergi. Dia meninggalkan hadiah perpisahan ini untukmu. Hadiah perpisahan? Apa ini? Lalu Liuko melanjutkan pidatonya. Demi kota Nalan kita sendiri, kita akan mulai membangun. Bangun kembali kota Nalan. Bangun kembali kota Nalan. Yunfang berkata, aku dan istriku akan pergi dan mengajar para penjaga di kota ini. Liuko merespon, oke, aku akan serahkan itu kepadamu saudaraku. Saat Liuko membuka kotak yang diberikan Raja Racun, di situ ada sebuah fire crystal dan semacam kertas. Oh, fire crystal. Kenapa Raja Racun memberikan ini pada aku? Lalu saat dia membuka kertas itu, apa? Ada tambang fire crystal di dekat sini. Sepertinya ada tambang di Erlitun. Aku akan pergi memeriksanya sekarang. Liuko, aku akan ikut denganmu. Tuan, aku juga ingin ke sana. Liuko berkata, kalau Nalan nggak apa-apa, tapi aku nggak tahu apa ada bahaya di tempat itu. Junsui, lebih baik kamu tinggal aja di rumah dan menunggu kami sampai pulang. Mereka berdua pun pergi ke tambang Erlitun. Liuko berkata, kualitas batu di sini juga bagus. Jadi, kenapa kamu harus pergi ke Lingxiang untuk menambangnya? Nalan melihat suatu bercak di tembok dan dia berkata, seekor fiery beast pernah muncul di sini dan membunuh banyak orang. Dan setelah kejadian itu,
itu, orang-orang jadi takut datang ke sini. Coba lihat, nih ada bekasnya. Ryuko berkata, sepertinya ini adalah tempat yang kita cari. Lalu Ryuko menggunakan Cannon Fist untuk menghancurkan tembok batu itu. Nalan bertanya, apa itu caramu menggunakan Cannon Fist? Ryuko menjawab, banyak sekali teknik yang dapat digunakan untuk tujuan lain. Misalkan menggunakan fire spell untuk memasak makanan, dan water spell untuk mengairi tanaman. Saat mereka masuk ke dalam, mereka lihat tulang belulang mayat orang-orang. Coba lihatlah, ada mayat di sini. Sepertinya mayat-mayat ini udah lama. Dan juga ini ditinggalkan oleh Fiery Beast. Aku akan berada di depan. Oke Ryuko, kamu harus hati-hati. Saat mereka mencoba melihat ke arah dalam, oh itu dia, Fiery Beast. Jika dia makan fire crystal untuk waktu yang lama, tubuhnya mungkin akan menghasilkan red essence. Red essence seukuran kepalan tangan biasa bisa membeli seluruh kota Nalan. Lalu tiba-tiba Fiery Beast itu mengamuk. Oh sial, apa kita sudah ditemukan? Lalu Ryuko bergegas langsung menggendong Nalan. Ryuko berkata, mungkin Fiery Beast itu terbangun karena Cannon Fist sebelumnya. Yuko, bisakah kau melepaskan aku dulu? Ya udah, karena kamu nggak menyukainya, maka aku nggak akan menggendongmu. Ryuko menambahkan, sementara Fiery Beast ini sedang tidur, aku akan membunuhnya dan mendapatkan red essence dan menyembunyikannya. Ryuko pun diam-diam datang menghampiri Fiery Beast itu. Saat Ryuko bersiap-siap menyerang, Fiery Beast itu bangun. Sialan. Nalan langsung bergegas maju. Awas! Nalan langsung menyerang bagian mata dari Fiery Beast itu. Tapi dia pun juga terkena serangannya. Istriku! Ryuko bergegas berlari ke arah Nalan dan langsung menangkap Nalan. Nalan berkata, tubuh Fiery Beast itu ditutupi dengan bersisi keras yang membuatnya kebal terhadap senjata, kecuali matanya. Yuko, lari aja. Aku yang akan mengurusnya. Ryuko menjawab, lari. Lihat aja nih, caraku membunuh binatang ini dengan skillku. Yuko, hei Ali Mama, ini saatnya giliranmu. Hei, rasakan ini. Ryuko membeli dry ice di Ali Mama. Dia menggunakan dry ice itu untuk menyerang Fiery Beast itu. Melakukan ini benar-benar membuang uang. Dan jika Fiery Beast ini nggak cepat mati, dompetku nggak bisa menahannya. Lalu, Fiery Beast itu mulai terkena dampak dari dry ice itu. Oh, jadi itu kelemahannya. Nih, rasakan sekatong dry ice-ku. Fiery Beast itu langsung membeku. Ryuko naik ke atas Fiery Beast itu. Beraninya kau menyakiti istriku. Dasar kadal bangsat, matilah kau. Lalu Ryuko menancapkan pedangnya ke dalam kepala Fiery Beast itu. Dan Fiery Beast itu pun mati. Ryuko mengambil tombak milik Nalan tadi. Dan Ryuko berkata, sepertinya tombak ini baru aja menusuk red essence dan menyerapnya. Tombak ini telah berubah menjadi kualitas red essence. Istriku, kamu harus menyimpannya. Nalan sangat terkesan. Yuko, kamu benar-benar membunuh Fiery Beast itu. Sedangkan Ryuko sedang memeluk fire crystal itu. Wah, banyak banget fire crystalnya. Dengan fire crystal ini, yang ku buang akan terbayar. Nalan berkata, iya, tapi berita fire crystal ini nggak boleh disebarluaskan. Kita hanya bisa menambang dalam skala kecil agar tidak menjadi incaran. Sayangnya, kota Nalan nggak bisa mengadakan fire crystal untuk bangkit. Ryuko merespon, jangan cemas tentang itu istriku. Padahal, kota Nalan itu lebih cocok untuk transaksi dalam skala besar. Lihatlah ini adalah parfum baru yang aku ciptakan. Aku meminta Laushe untuk membawanya ke ibu kota untuk dijual. Saat dijual beberapa hari yang lalu, semua wanita bangsawan bergegas untuk membelinya. Setelah kamu menciptakan formula parfum ini dan cara membuatnya, semua orang akan berbondong-bondong ke kota kita. Saat Nalan menciumnya, baunya sangat harum. Ryuko melanjutkan, kota Nalan kita ini akan mulai berdagang dengan seluruh dunia di masa depan. Ini semua disebut dengan perdagangan. Nalan bertanya, hah? Seluruh dunia? Apa benar hari itu akan datang? Ya tentu aja. Aku bersumpah pada kata-kataku. Oh iya, aku lupa memberitahumu sesuatu yang sangat penting tentang parfum ini. Parfum ini disebut Nalan Xiang. Dalam hati Nalan, parfum ini berasal dari kota Nalan. Aku udah tahu itu. Tapi kenapa? Apa aku berharap nama ini memiliki arti lain? Ryuko pun membuka sistem. Saat dia melihat plot armornya, di situ terlihat plot armor villain hanya 5% dan plot armor Yechong itu 95%. Apa yang terjadi? Kenapa plot armor Yechong kembali naik menjadi 95%? Lalu dia melihat tulisan plot armor shop. Plot armor shop? Apa ini? Di situ terlihat Ryuko bisa menggunakan plot armornya sebagai mata uang. Nggak heran jika para bandit di kota Nalan berkumpul begitu mudah selama 3 hari. Tampaknya para penjahat bisa membawa keuntungan ekstra jika mereka tidak baik. Plot armor ini nggak mudah didapat, jadi lebih baik disimpan terlebih dahulu. Lalu Yun Xianchen datang menghampiri Ryuko. Dia berkata, aku nggak menyangka kau adalah orang kaya yang mempunyai begitu banyak fire crystal. Ryuko merespon, aku nggak akan membelinya jika bukan karena untuk tubuh dingin orang lain. Harga fire crystal ini bisa membuat kepalaku sakit. Xianchen bertanya, maksudmu kau membeli fire crystal ini untukku? Ryuko menjawab, tentu saja. Apa kamu tersentuh? Sayangnya, snake spring yang kita gunakan tempo hari itu telah habis. Jadi kamu harus pergi ke Gunung Lingsheng bersamaku malam ini. Malam ini? Itu benar. Dengan adanya bulan purnama malam ini, bisa membantu memaksimalkan efek Snake Spring. Ryuko, tunggu. Kamu nggak akan kesana naik kuda kan? Ya iya naik kuda, emang kenapa?
Astaga, ya udah lupain aja. Tunjukkan jalannya dan aku akan membawamu terbang dengan flying swordku. Di situ terlihat ada orang yang sedang mengintai. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!